Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji syukur alhamdulillah. Maka Pak, kali dia Pak. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali. Kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis taklim yang rutin kita selenggarakan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita sekalian. Sok sanaos usum panyawat saurnanya. Ayeuna di lockdown deui, PSBB deui, tapi nyiar ilmu mah kahade ulah di stop. Mohon ka majelis taklim, ka majelis ilmu mah ulah di stop. Margi naon? Sok sanaos nuju kondisi bagaimanapun nu namina ilmu mah tetap penting, tetap kedah diikhtiaran. Mudah-mudahan keistiqomahan orang sok sanaos teu seueuran margi dibatas ayeuna mah digilir baintanya mohon didamelna oge digilir janten teu tiasa sapertos biasa. Anggo masker ayeuna mah ka mana-mana dibekel nyugunya mohon sanes perhiasan masker teh nya. Jadi bagian dari ikhtiar kita dalam rangka meraih takdir terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam jalannya dan terhindar dari mara bahaya panyawat sanes kanten. Mudah-mudahan Allah nang tayungan ka urang sadaya. Tadi diawali ku sholawat eta teh sholawat syifa, penjagaan utamina kanggo kesehatan. Arapal panginten punya? Apal sholawat syifa? Apalnya pamiti acan apal mangga engke di rekamana dikupingkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Eta teh sholawat syifa. Insyaallah dawamkeun Ibu Bapak pada sholat fardu 11 kali ge cekap. Sabara sholat fardu 11 kali cekap, sholawat syifa penjagaan kanggo sanes kanten panyawan. Oke kanu nuju teu damang ge tiasa. Jadi sanes penjagaan wungkul ieu mah kanggo kesehatan urang sadaya. Mudah-mudahan urang biasa ngadawamkeun insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bercerita mudah-mudahan dari apa yang kita dengar cerita ini ada hikmah dan manfaatnya buat kita. Karena dari sebuah kisah pasti ada pelajaran buat kita. Dikisahkan begini Pak, apakah ini ceritanya fiktif, apakah ini ceritanya nyata, tapi dari kisah ini ada pembelajaran buat kita. Ada teguran buat kita. Apa tegurannya? Mari kita simak bersama. Dikisahkan di suatu masjid ada seorang jamaah yang tidak disebutkan identitasnya. Jemaah ini setelah sholat berjamaah bareng dengan imam, dengan ustadz di tempat itu, dia duduk bersandar di tiang masjid. Lalu dia bergumam seolah-olah menggerutu, seolah-olah tidak yakin kepada dirinya dan kepada takdirnya. Dia berucap dan terdengar ucapan itu oleh sang ustadz yang ada di masjid. Cenah geuningan nasib teh mani kieu-kieu teuing. Usaha sakitunya satekah pola berangkat subuh uwih wangi teh asa teu aya hasil gitu. Kanggo bayaran sakolah henteu cukup, kanggo rumah tangga biaya hidup henteu cukup, bumi cicileun kanggo ngontrak, budak sakolah biayaeun, intina mah naon istilahna teh menggerutu gitu nya. Menggerutu aral gitu nya, aral. Didengar oleh sang ustad.
Lalu sang ustadz berbalik ketika dia sedang berdoa, berzikir, lalu berbalik kepada orang tersebut. Ya. Ditaros ke Pak Ustadz tadi, wahai fulan, apa yang barusan engkau sampaikan? Apakah engkau berdoa? Barusan terdengar itu atau menggerutu? Nah gitu. Iya cenah Pak Ustadz, tapi teh gaduh masalah, saya itu punya masalah, ternyata masalahnya teh itu beres-beres. Masalah teh itu beres-beres, aya wae gitu. Saurna abdi teh kedah usaha, kedah ikhtiar. Abdi teh berangkat pagi, subuh kene tos berangkat, wengi-wengi nembe tiasa uih, tapi tetep cenah teh aya wae hasil. Tetep wae eta teh teu cukup cenah kitu. Lalu Pak Ustadz bertanya kepada orang tersebut, si fulan tadi. Wahai fulan, katanya, jangan-jangan Allah sudah bosan dengan kamu. Dengan fulan ini Allah sudah bosan. Malaikat rahmat sudah bosan. Bagaimana bisa bosan? Kata dia itu ya, kata dia itu. Bagaimana Allah bisa bosan, malaikat rahmat bisa bosan, sementara aku berjuang terus mencari ikhtiar, mencari nafkah? Bagaimana mereka bisa bosan, Allah dan malaikatnya? Lalu Pak Ustadz tadi menyampaikan, dan apa yang disampaikan menjadi sebuah renungan bagi si fulan tadi. Malaikat rahmat beserta Allah mencari kamu di tempat sholat berjamaah subuh, tidak ada. Di tempat sholat berjamaah duhur, tidak ada. Di tempat sholat berjamaah asar, maghrib, isya, tidak ada. Karena ternyata engkau berada di jalan. Bisa jadi sedang nyupir kalau supir, bisa jadi sedang di kebun kalau berkebun, pokoknya aktivitas keduniawian. Dicari di tempat majelis taklim teu aya, dicari di tempat majelis ilmu teu aya, dicari di tempat naonamina teh qiyamul lail teu aya, dicari di tempat tadarus teu aya, dicari di kumpulan orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan sunnah oge teu aya. Lalu fulan bin fulan ini merasa tersentak dari apa yang disampaikan. Bisa jadi katanya, apa yang saya kerjakan ini di luar ridhonya Allah. Memang betul ikhtiar, berangkat pagi pulang malam, tapi bukan itu yang Allah ridhoi. Bukan ikhtiarnya yang terus menerus tanpa dikaitkan dengan yang namanya Allah. Lalu sang ustadz tadi berpesan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi nunamina Allah teh ulah dikantunkeun. Ulah dikantunkeun. Tah urang nuju didamel, apakah sebagai limas, apakah sebagai gober, apakah sebagai siapapun yang ada yang beraktivitas melayani masyarakat, tah eta bagian dari ikhtiar dunianya, tapi ulah dugi kahilap ikhtiar akhirat. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Lalu fulan bin fulan tadi merenung apa yang disampaikan oleh sang ustadz tadi. Bisa jadi Pak Ustadz katanya, ini adalah teguran buat saya. Bisa jadi ini Pak Ustadz, apa yang saya cari ternyata tidak dapat dan tidak ada. Hanya ada keringat yang keluar, hanya ada capek yang dirasakan, sementara hasilnya tidak merasa cukup. Nantiasa kurang we sareng kurang. Kan gitu urang teh nya. Kitu eta teh urang. Eta teh kita semua merasa kurang terus. Kalau terus merasa kurang, kapan kita bersyukurnya? Nah, dari cerita ini tentu ada hikmah yang bisa kita petik. Dari cerita ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari cerita ini ada tarbiyah, pendidikan buat kita semua. Insya Allah kalau semuanya kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim sejak keluar rumah pagi sampai kita pulang kembali, tentu berada dalam petunjuk dan ridho Allah. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada dalam petunjuknya. Allah akan cari kita di tempat majelis ilmu, kita ada. Allah cari kita berada di tempat sholat berjamaah subuh, kita ada. Ya, tadi pagi sholat subuh berjamaah Pak, Bu?
Tak eta orang teh gitu, sok kitu nya orang teh. Di satu sisi kita teh ingin semuanya dipermudah, tapi kita ketika Allah berikan jalan termudah, ku orang teh sok ditolak. As-salatu khairum minan naum. Tadi subuh ka kuping ku orangnya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat nu kumaha? Salat berjamaah. Ya. Upami dia mah suami ka masjid, berarti istri sarang putra putri-putrinya nu di rumah salat berjamaah di bumi. Nah, nu pamaget mah kedah ka masjid banyak. Insyaallah kedah ka masjid. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah teh eta teh kekuatan kanggo urang. Upami urang teu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, leos we, tak kekuatanna teu aya. Da urang mah teu daya teu upaya. Ngan saukur bisa ikhtiar, ngalengkah oge dilengkahkeun. Tiasa ngaleueut ge diberikan kekuatan. Tiasa mengambil nasi, makan dan nikmat juga diberikan kekuatan. Tingali Bapak Ibu nu aya wargi-wargi urang nu di rumah sakit. Teu daya teu upaya. Hoyong emam dihuapan, hoyong ngaleueut dihuapkeun. Da teu daya teu upaya. Tapi ketika kita diberikan daya, diberikan upaya, bisa ikhtiar, diberikan kekuatan tenaga, tentu tenaga ini harus dipakai untuk menggapai ridho Allah. Pikiran ini untuk digunakan menggapai ridho Allah. Tenaga kerja keras kita menggapai ridho Allah. Teu aya nu sanes kecuali ridho Allah. Upami Allah tos ridho mah insyaallah keberkahan teh aya di tangan urang, bisa dinikmati ku urang insyaallah. Nu namina ibadah mah kata baginda Rasul, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Teu kedah seueur-seueur. Upami kamari salat berjamaahnya di masjid sebagai suami, dinten ieu ngawitan dinten ieu berjamaahna di masjid. Salat nu di mana? Nu di masjid. Sadayana salat fardu, urang mah wajibna di masjid. Nah, ibu-ibu di mana? Sami salaresna mah di masjid. Mun kalaresan di urang mah anu diutamikeun teh pameget karena katanya wanita itu lebih utama di rumah, bahkan lebih utama lagi di kamar, gitu ya. Padahal ada kalimat berikutnya supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, di mana anu nimbulkan fitnah? Di Palestina, di daerah-daerah konflik. Jadi upami aya istri ka masjid teh hariwang, pika hariwang. Jangankan perempuan yang akan datang ke masjid, laki-laki yang datang ke masjid ditodong ku pestol ku bedil. Nah, itu yang disebut menimbulkan fitnah. Dari urang mah teu aya nya. Oh, janten istri urang teh upami biasa mah dicandak ka masjid, upami subuh, upami salat-salat fardu teh dicandak ka masjid. Wireh naon? Malaya fitnah di urang mah. Ya, malaya fitnah. Insyaallah upami teh mah misalkan satu hadis kita amalkan hari ini, maka hadis berikutnya insyaallah kita dawamkan berikutnya. Janten ada dua katanya kata baginda Rasul yang aku wariskan kepada kalian. Jika kedua warisan ini engkau pegang teguh, maka kalian akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah sunnah-sunnah. Tau kami orang nyepeng kana dua eta teh, insyaallah anu kanan nyepeng Al-Qur'an, anu kiri nyepeng hadis, nyepeng as-sunnah, maka digenggam menjadi sebuah kekuatan. Insyaallah ridho Allah akan menyertai kita semua. Insyaallah. Al-Qur'an bukan hanya dibaca ketika pengajian, Al-Qur'an harus menjadi pegangan setiap saat, setiap waktu. Bahkan utamikeun ku urang sadayana bada salat subuh, bada salat maghrib, yang harus kita ambil didahulukan bukan HP. Yang harus didahulukan diambil oleh kita adalah Al-Qur'an. Kita baca, kita dawamkan. Insyaallah ketenangan hati, ketenangan jiwa akan didapat oleh kita sekalian. Terus Bapak Ibunya, mohon urang mah salaresna teh tos gaduh ilmu eta teh. Mung terkadang kamu ngamalkeun teh luar biasa. Urang gogodana luar biasa, Pak. Urang tos terang ngaos Quran bada subuh luar biasa, eta ganjaranna luar biasa. Pahalana luar biasa. Tapi urang tos terang teh setan ti kiri ti kanan ti huluhur ti handap ti depan ti belakang ngagoda ngabisikeun ka urang. Daripada baca Quran ningali WA,
daripada baca Al-Qur'an nonton TV, daripada baca Al-Qur'an mending diselimut deui. Tah setan mah ngabisikeun kitu. Tinggal urang kumaha tah? Apakah nurut kana bisikan atau kana ilmu anu tos ku urang didapat. Nah, urang mah sok kitu nya. Sanes bapak-bapak sadaya kalau bet abdi. Kalau bet saha wae teu pilih-pilih, teu panca kaki ari setan mah nya. Setan mah teu panca kaki. Siapapun dia, apakah dia berilmu, apakah tidak berilmu, setan itu senantiasa menggoda. Aya carios kieu Bapak Ibu, kisah ieu mah kisah. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ada orang berilmu sedang tidur di masjid ketiduran. Ada orang tidak berilmu sedang baca Quran di masjid. Setan milih nu mana cobi? Setan lebih menggoda kepada yang sedang baca Quran. Kenapa demikian? Karena yang berilmu tidak harus digoda pun atau digoda pun dia akan teguh kepada ilmunya. Ya kan? Akan teguh kepada ilmu. Makanya ketika dia tidur, dia tidak diganggu, biarkan dia tidur. Karena kalau dia diganggu sehingga dia bangun, maka dia akan memperhatikan orang yang sedang mengaji tadi. Kalau salah akan dibetulkan oleh yang tadi yang berilmu. Makanya dibiarkan yang ini untuk tidur. Sementara dia akan pengaruhi orang yang sedang mengaji. Karena orang yang sedang mengaji ini ngajinya tidak dengan ilmunya. Ya kan? Baca Qur'annya tidak dengan ilmunya. Sehingga dibiarkan saja. Kalau membaca tidak dengan ilmunya, maka membacanya menjadi salah. Kalau salah bahkan menjadi dosa. Gitu kan? Nah, gitu. Makanya baca Quran harus dengan ilmunya. Apa ilmu baca Al-Quran? Tajwidnya kedah leres, tahsinnya kedah leres, makhrajil hurufnya kedah leres. Saha nu tiasa ngalereskeun? Orang yang berilmu. Anu tadi nuju bobo, cobi upami nu bojo bobo tadi digugahkeun, maka akan membetulkan yang sedang ngaji tadi. Sehingga oleh setan dibiarkan dia tidur supaya tidak memperbaiki bacaan. Nah, itu pilihan setan. Jadi setan itu begitu luar biasa. Bahkan setan menggelincirkan akidah kita sampai nyawa kita di tenggorokan. Begitu gigih setan itu menggoda kita. Sehingga harus dibalik, kita juga harus begitu gigih melawan godaan setan. Urang makan terkadang terpengaruh banyak. Sok cenah tarik deui selimut ditarik ke urang mah gitu. Daruk dada tiris. Sok deui bobo urang makan gitu. Urang mah gampil digoda ku setan. Apa yang menjadi penyebab kita mudah digelincirkan oleh godaan setan? Kita banyak hilaf, kita banyak salah, kita banyak dosa. Sehingga ada salah satu bertanya kepada ulama, wahai kiai, wahai ustadz, wahai syekh, kenapa amalan baik itu begitu berat dilaksanakan? Bangun malam itu begitu berat dilaksanakan. Apa jawaban kiai tadi? Karena maksiat sudah terlalu banyak di dalam dirimu, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Kan orang teh ngurut ada gitu nya. Jadi upami orang sesah gugah bangun malam, sesah baca Al-Qur'an, sesah ka majelis taklim, sesah ka majelis ilmu, jawaban ulama tadi eta. Jangan-jangan kemaksiatan sudah merajalela ada di dalam diri kita. Urang teu betah di majelis ilmu, urang teu betah di majelis taklim, hoream, banyak alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu, untuk tidak mengikuti di majelis taklim. Bisa jadi jawaban ulama ini menyentuh kepada diri kita. Diri kita terlalu banyak maksiatnya daripada taatnya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kisah-kisah ini harus menjadi pembelajaran buat kita. Jangan-jangan Allah sudah bosan dengan kita. Jangan-jangan malaikat rahmat sudah bosan dengan kita. Dicari di majelis ilmu tidak ada, dicari di majelis taklim tidak ada, dicari di jemaah sholat fardu tidak ada, dicari di kumpulan orang-orang yang saum sunnah tidak ada, qiyamul lail tidak ada. Lalu kita ada di mana ketika Allah mencari kita?
sementara kita senantiasa berusaha berikhtiar untuk menggapai rezekinya Allah. Sementara Allah yang begitu memanggil tiap hari tiap saat untuk datang menyembah kepadanya, kita senantiasa hare-hare. Datang sholat tepat waktu, kita sedang bersiaga, tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada aktivitas apa-apa, kita masuk hare-hare. Bahkan terkadang kita sengaja membenturkan kegiatan pekerjaan dunia dengan panggilan sholat. Punten, jadwal sholat lebih dulu atau adanya lebih dulu atau belakangan dibanding dengan pekerjaan kita. Jadwal sholat mah tiba heula tos saya. Bahkan sebelum kita lahir jadwal sholat sudah ada. Walaupun berubah geser sedikit-sedikit sudah ada. Tapi tatkala kita punya pekerjaan, mau rapat menjelang azan, mau mengerjakan sesuatu menjelang azan, bagaimana mungkin rahmat Allah akan datang kepada kita kalau urusan dunia senantiasa kita benturkan dengan urusan akhirat? Harusnya bagaimana? Harusnya pekerjaan dunia yang menyesuaikan kepada tuntunan syariat yang sudah ditentukan oleh kita. Itu painten-pannya. Oh, insya Allah ulah bosan ke tempat ngaos, ulah bosan ke tempat ngaji. Kamari didugikan ngaji teh ulah liren, sakola ulah eureun. Ngaji ulah liren, sakola ulah eureun. Sok sanaos urang sanes di tempat sakola, tapi ieu teh bentuk sakola urang. Ieu teh bentuk tarbiyah urang. Ieu teh bentuk pendidikan urang. Tah ieu mah teu aya kurikulumna. Insyaallah, tapi insyaallah terasa manfaat. Upami hate urang ngabuka, sok sanaos anu ngadugikeun eta-eta keneh kitu deui cenah ngadugikeun teh jiga teu aya di nu sanes, insyaallah akan diterima dengan lapang dada, menjadi sebuah pemahaman, menjadi ilmu hikmah yang bisa diterapkan, diaplikasikan dalam keseharian kita. Insyaallah. Dari ngaos mah teu kedah lami-lami, ngaos mah teu kedah seueur-seueur, sakedik tapi nyangkrung menjadi sebuah kristal pemahaman, maka akan diserap oleh hati yang bersih kita. Insyaallah. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya, keberkahannya. Sok sanaos bilijan cenah eta mah cerita teh fiktif, sok sanaos fiktif tapi upami cerita menyentuh kita, memberikan tarbiyah kepada kita, ambil hikmahnya dari ceritanya. Ya, siapapun yang menyampaikannya ulah ningali ngadugan nu ngadugikeun nya panya. Ulah ningali anu ngadugikeun. Tapi dengarlah apa yang disampaikan. Bisa jadi Bapak Ibu ngewa ka abdi, cenah patoto eta deui. Bisa jadi karena ngewa jadi sok sanaos didugikeun ku abdi leres, dianggapna teu leres. Nah, yang harus kita ambil bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan bagi kita. Santapan rohaninya ada, santapan jasmaninya juga ada. Jadi santapan jasmani anu kurang unggal dinten. Ai santapan rohani mah kan unggal waktu basmanya hanya sewaktu-waktu. Tapi ketika sewaktu-waktu itu maksimal, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan, merubah yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Kata baginda Rasul tadi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita adalah rugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka kita dapat musibah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Tapi tidak hanya bulak-balikan kata, tapi ketika kata itu dicerna menjadi sebuah pemahaman, maka ini menjadi sebuah ilmu bagi kita sekalian. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, tos tabuh dalapan, sok sanaos sakedik, sok sanaos sakedap, mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Atur punten sanes mamatahan ngojai kameri, sanes ngawurukan sepuh, tugas urang mah nyaeta watawasau bil haq. Tugas orang saling mengingatkan dalam kebaikan. Tugas orang pastabiqul khair, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, urang teh nanti nuju berlomba katanya untuk meraih yang terbaik di hari ini. Sadayana nuju berlomba.
Mudah-mudahan perlombaan di hari ini Allah meridhoi dan semua yang kita kerjakan lakukan menjadi ladang amal yang dicatat menjadi ladang pahala bagi kita sekalian. Atur punten bilih aya kaluluputan, bilih aya kalelepatan, ulah lebetkan amanah, pamugi sing janten hikmah, malah mandar janten berkah kanggo urang sadayana. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.